tanggung jawab ekologi itu sangat berkelindan dengan keimanan saya secara pribadi. Di depan mata saya yang saya potret, setiap kali pulang salat Jumat, karena rumah saya itu dekat dari masjid, beberapa laki-laki itu buang potong rokok sembarangan, lempar sana, lempar jalan, gitu. sambil jalan. Dan ini saya bilang, loh kan habis sholat ya? Kok sampahnya nggak tanggung jawab nih? Imannya di mana kalau gitu? Saya ingat betul ada hadis menyatakan tahaffazu minal ardi ya. Jadi jaga perilakumu terhadap bumi, fa innaha ummukum. Ya. Nabi bilang begitu sebab bumi itu adalah ibu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Sahabat Nurul Wala yang saya hormati, kita berjumpa lagi dalam seri podcast ya. Kali ini saya di Nurul Wala kedatangan teman dari jauh, seorang aktivis yang belakangan punya concern serius terutama di dalam isu lingkungan. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang lingkungan ya, terutama dalam perspektif bagaimana seorang muslimah memandangnya, di mana ini menjadi satu isu yang besar, isu nasional. Dan saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat datang Mbak Ainun Jamilah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Azam. Sehat Mbak ya? Balik ke sini lagi, alhamdulillah sehat. Ya, jangan kapok, ini kedua kalinya mungkin ya datang ke Nurul Wala. Senang-senang bisa datang lagi. Ya, terima kasih Mbak Ainun sudah meluangkan waktu untuk datang di Nurul Wala. Nah, tadi kita mau ngobrol soal lingkungan ya Mbak. Kan begini, jadi ada isu besar, ada masalah besar di bangsa kita ya. Sebetulnya ini umum ya, masalah krisis lingkungan segala macam yang ini menuntut peran yang ekstra dari semua kalangan. Nah, terutama di sini kita mau diskusi tentang bagaimana pihak perempuan ya yang punya peran sangat vital di level domestik ya dalam memandang masalah ini. Gimana Mbak Ainun? Iya, jadi kita tidak bisa memungkiri ya Mas bahwa ketika terjadi krisis lingkungan, maka yang paling terdampak itu adalah kelompok perempuan dan anak. Gitu. Sehingga kenapa demikian, isu lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan teman-teman perempuan, identitas perempuan, terkhusus di dalam rumah tangga ya. Karena tidak bisa dinafikan juga bahwa ibu rumah tangga, peran ibu di dalam rumahnya itu sangat vital, sangat sentral gitu. Sehingga ketika kita mengajak para ibu, mengajak para perempuan untuk bagaimana langkah-langkah kecil, misalnya di dalam memilah sampah, misalnya sadar akan bahaya dampak lingkungan yang bisa dihasilkan dari sampah, dari ibu inilah yang akan bercerita ke keluarganya, ke suami, ke anak, ke siapapun yang ada di dalam rumah untuk sama-sama yuk kita sadar memilah sampah misalnya. Ternyata bahaya sampah itu, panjang sekali dampaknya dan itu bisa efek domino ke berbagai hal gitu. Sehingga kenapa kemudian perempuan menjadi sentral di sini, karena itu tadi kekuatan perempuan di dalam rumah tangga itu benar-benar luar biasa dan kita ingin melihat itu, melihat posisi perempuan sebagai penggerak di dalam rumah gitu. Nah, artinya memang begini Mbak ya, di luar lembaga resmi semacam sekolah, memang peran perempuan di level domestik sangat penting dalam memberikan literasi yang cukup tentang sikap yang tepat ya terhadap lingkungan ya. Nah, Mbak Ainun kan saya dengar juga Mbak Ainun terlibat dalam satu gerakan Majelis Taklim Hijau ya. Saya kira ini inisiatif yang sangat bagus gitu ya. Karena memang masalah ini masalah besar dan membutuhkan penanganan yang di multi level ya. Jadi di banyak level, ada mungkin di level literasi ya. Kita perlu membenahi cara pandang kita terhadap atau interaksi kita dengan lingkungan dibangun atas cara pandang apa, termasuk juga level praktis. Jadi kita harus gimana gitu. Mbak Ainun mungkin bisa cerita sedikit tentang itu. Gerakan Majelis Taklim Hijau itu saya inisiasi melalui program teman-teman jaringan Gus Durian Sekolah Jagat. Jaringan agama untuk alam dan toleransi gitu. Jadi gerakan Majelis Taklim Hijau ini saya hadirkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana peran sentral perempuan di dalam kelompok Majelis Taklim, yang ibu-ibu Majelis Taklim ini kan berangkat dari rumah masing-masing, dari dapurnya masing-masing. Sehingga saya berpikir bahwa kalau Majelis Taklim kita hari ini sedemikian masifnya, bagaimana kalau kita masukkan tentang literasi ekologi?
bahwa kita bisa loh mengambil peran dari dapur kita masing-masing gitu. Dengan cara apa? Mengelola limbah rumah tangga. Karena kalau dilihat dari data juga, limbah rumah tangga itu menjadi ada di posisi kedua penyumbang sampah terbanyak. Gitu. Tanpa menyalahkan para ibu karena ini kan sistemik ya. Tetapi dari gerakan ini kita ingin mengajak para ibu untuk pertama terbangun kesadaran. Lalu yang kedua, dari kesadaran itu apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng nih? Nah itu dia, dengan memilah sampah, diolah menjadi ekoenzim. Di Makassar kami sudah memulai gerakan itu di salah satu majelis taklim dan alhamdulillahnya sudah ada hasilnya gitu. Jadi setelah kami kajian, jadi dibuatnya tuh semi kajian dulu, kita bangun kesadaran tentang bagaimana sih korelasi keimanan dengan tanggung jawab ekologis gitu. Nah setelah itu apa nih implikasinya dari habis kita kajian, kita bikin ekoenzim bareng. Ini sudah berjalan berapa lama, Mbak Ainun? Dari tahun lalu, pertama itu di tahun lalu di sekitar bulan akhir-akhir Agustus, sekitar itu, Agustus. Ya, saya kira Mbak Ainun ini memang satu momentum yang tepat ya. Sebenarnya kalau kita melihat teman-teman yang mengusung gerakan ekofeminis itu, memang salah satu triggernya kan memang di level ketidakadilan terhadap pihak rentan itu perempuan tadi ya, karena di level domestik dia mewakili itu. Tadi misalnya suami harus sebagai pencari nafkah, maka istri atau ibu dia dengan anak-anaknya harus mencari sumber air bersih yang di beberapa daerah itu ternyata cukup sulit ya. Dan isu ini bergaung kemudian juga disambut secara positif. Kebetulan juga di tahun-tahun ini ya, Kementerian Agama akan menggulirkan satu prinsip yang fundamental, yang mendasar tentang ekoteologi, yang kira-kira pengen memberikan satu cara pandang, paradigma yang tepat dalam melihat bagaimana sih kita berhubungan dengan alam. Nah, kira-kira Mbak Ainun, kalau menurut Mbak Ainun, apa sih yang salah dengan perilaku kita gitu ya, sehingga kita kebagian kalau orang saya bilang itu ketimpan gitu ya. Jadi ya sudah dari lahir kita sudah dapat bonus dalam tanda kutip ya, seperti ini. Kira-kira apa sih yang salah gitu? Iya, bahwa kita sebenarnya nggak asing ya dengan bahasa-bahasa agama mengenai menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, bahwa terjadi kerusakan di alam dan di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Saya pikir itu adalah dalil yang sangat terang ya. Tetapi di dalam memahami dalil tersebut, implementasi di bawah itu tuh kita buram. Saya terutama baru belakangan menyadari bahwa ternyata tanggung jawab ekologi itu sangat berkelindan dengan keimanan saya secara pribadi gitu. Saya nggak mau gimana ya, tapi di depan mata saya yang saya potret, setiap kali pulang salat Jumat, karena rumah saya itu dekat dari masjid, setiap kali pulang salat Jumat, beberapa laki-laki itu buang potong rokok sembarangan, lempar sana, lempar sambil jalan. Dan ini saya lihat, loh kan habis sholat ya, kok sampahnya nggak tanggung jawab nih, imannya di mana kalau gitu. Jadi itu yang menjadikan saya akhirnya berefleksi panjang dan membuat saya, oh ternyata tuh kita masih jadi PR besar itu bagaimana mengkorelasi, padahal sebenarnya udah berkorelasi sangat jelas gitu, tapi memulihkan, mengingatkan kembali memori-memori bahwa ini loh tanggung jawab keimanan kita itu berjalan berbanding lurus dengan tanggung jawab ekologi. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk alam yang tempat kita tinggal? Alam udah memberi kita banyak, bayar baliknya nih apa yang bisa kita lakukan? Apakah hanya merusak terus, mengeruk terus, tanpa ada apa gitu pemulihan alamnya gimana gitu? Artinya di level dasar ya, kita sebagai muslim sebetulnya belum menjalankan agama Islam secara kafah gitu ya dalam istilah teman-teman ya. Benar, kalau mau diomong secara kafah, iya itu. Jadi di level teologi mungkin ganas ya, di level ritual mungkin oke, tapi ternyata di level sosial dalam pemeliharaan lingkungan tidak responsif gitu ya. Sesederhana puntung rokok itu dibuang di tempatnya itu udah oke banget itu. Ya, memang saya ini keinget ya satu penjelasan Sayyid Hossein Nasr itu ya. Beliau bilang kan salah satu krisis ekologis manusia modern tuh salah satunya dipicu oleh hilangnya istilah itu sense of wonder ya. Jadi rasa takjub kita dalam melihat semesta ya. Saat kita melihat alam, pohon, ya alam semesta itu sebagai sesuatu yang sifatnya mati ya, tidak muncul rasa takjub ya. Dan ini membuat
kita memilih jalur eksploitasi. Ya. Dan saya kira mungkin ada benarnya ya kalau misalnya kita lihat bahwa saat kita merasa tidak berdosa menebang pohon sembarangan. Ini kan juga padahal dampaknya juga sistemik ya. Sistemik. Bukan hanya buat kita tapi untuk anak-anak dan seterusnya gitu. Ini Mbak ini gimana melihatnya, Mbak? Iya, makanya saya merasa bahwa udah saatnya nih agama mengambil kembali peran pentingnya dalam pemulihan ekologi. Abrahamic religion nih kan paling banyak nih ya. Yeah. Kita nih yang harus mengambil peran paling banyak. Karena kita juga kan yang paling banyak mengeruk kan. Jadi apa dong bayar balik ke alam tuh apa? Sementara kita semua berasal dari ibu, the mother earth. Ya. Ibu kita ini sakit loh, lagi sakit dan kita nggak ada inisiatif untuk makanya kan alam kemudian dicoba diproyeksikan kembali sebagai ibu bumi. Bagaimana ibu kita sedang merintih dan lain sebagainya, dan saya pikir dengan campaign bahwa alam sebagai ibu itu adalah jalan masuk yang cukup baik untuk akhirnya memulihkan kesadaran bahwa gimana ketika alam itu disamakan dengan ibu kita dan ibu kita sedang sakit gitu, apa yang kita lakukan gitu. Harusnya merawatnya ya. Harusnya merawat. Nah, saya kira memang di level ini kita bisa ambil peran ya, ambil bagian ya. Kalau level kebijakan kan ada pemangkunya sendiri. Yep. Tapi saya kira betul bahwa tadi istilah ibu itu ya, itu juga muncul di dalam istilah-istilah Islam ya. Saya ingat betul ada hadis menyatakan tahaffalu minal ardi ya. Jadi jaga perilakumu terhadap bumi, fa innaha ummukum. Nabi bilang begitu, sebab bumi itu adalah ibu kalian. Dan memang ilustrasi di Quran itu kan begitu ya. Cara pandang Islam, manusia itu lahir dari tanah. Bahannya adalah tanah ya. Kemudian kita dikubur kembali ke tanah. Jadi seperti dalam pelukan ibu. Pertama lahir dari rahim ibu, dari tanah. Kemudian kita dikubur di tanah. Juga kita hidup di Quran itu digambarkan ya hidup berjalan di atas bumi. Jadi mencari rezeki, makan. Ya kita makan minum semua dari bumi. Jadi kita tumbuh berkembang mulai lahir, pertumbuhan sampai mati pun nanti kembali dalam pelukan ibu. Jadi sudah tidak keliru ya, sudah cukup tepat bahwa cara pandang kita tentang bumi itu perlu dikembalikan sebagaimana agama ya. Kita bicara soal agama memandangnya, dan ini kalau bisa mengubah paradigma masyarakat tentu dampaknya luar biasa gitu ya. Itu yang pelan-pelan kita coba Mas, kita gaungkan gimana supaya minimal di level kesadaran dulu aja gitu. Karena untuk membangun kesadaran aja itu sedemikian sulitnya, bahwa ya kan alam memang diberikan untuk manusia untuk dikeruk ya, bahasa kasarnya gitu, untuk dimanfaatkan dan sebagainya. Tapi pemanfaatannya itu apakah tidak melukai alam? Itu kan pertanyaannya di situ, challenging-nya di situ. Apakah ketika di dalam proses pemanfaatan sumber daya alam itu ada tidak ketidakadilan yang terjadi gitu? Adakah hak-hak orang lain yang kemudian bahkan hak alam? Itu kemudian digembosi, tidak adil dan sebagainya. Lalu yang ingin saya katakan juga adalah, saya balik lagi bahwa realita di berbagai penelitian dan memang sudah faktanya sejak zaman dulu, yang paling terdampak ketika terjadi krisis, mau di dalam perang kah atau di luar perang, ketika terjadi krisis ekologi, krisis ekonomi, pasti perempuan yang paling siksa, Mas. Dan di Makassar itu, saya sebagai orang yang asli lahir besar sangat awam melihat perempuan harus mengantri panjang. Akhirnya saya melihat lagi tahun kemarin bagaimana perempuan-perempuan ini habis waktunya mengantri air bersih berjam-jam. Kemudian digantikan oleh anaknya, yang anaknya akhirnya mau tidak mau, kemudian dia bermain di situ, asik main sambil ngantri air sambil main. Akhirnya udah malas ke sekolah, udah nggak mau. Dan bayangkan bahwa masalah awalnya kan krisis air bersih nih. Itu jadi efek domino masalah literasi, masalah buta huruf, masalah ekonomi, masalah macam-macam. Karena itu basic need ya, air itu kan nggak bisa tidak. Dan ketika basic needs itu tidak dipenuhi, gimana gitu sebagai manusia kita hidup gitu. Bahkan untuk mau minum aja kita mesti beli, mau mandi kita mesti antri air panjang. Apalagi kalau masuk musim kemarau, ibu-ibu di sana tuh sangat mengeluh bilang, saya di sini sudah dari sejak saya gadis, saya menikah, sekarang saya punya cucu, kami masih kesulitan untuk dapat air. Dan itu nggak jauh dari kota. Kayak saya bilang, wah,
Saya di rumah saya kelebihan air, bahkan kami bisa meluap-luap. Ada orang, mungkin saya bisa bilang tetangga saya misalnya, itu sulit banget untuk dapat 1 timba air aja gitu. Anak-anak kecil mesti ngantri dorong gerobak, dan itu realita yang terjadi tengah-tengah kita. Lalu kita masih sibuk dengan ibadah ritual itu. Ibadah ritual oke, harus sangat baik. Tapi tanggung jawab sosial kita juga ditagih loh di dalam ibadah ritual itu gitu. Jadi memang ini distribusi air bersih itu sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Dan begini Mbak, memang di sini kan ada 2 lapis ya, perusak tadi ya. Jadi ada yang levelnya individual, mungkin nggak begitu besar ya dampaknya, tapi ada yang sifatnya korporasi. Tapi apapun itu kan kita perlu meluruskan ya, satu kekeliruan cara pandang dalam menafsirkan Quran misalnya. Saya kira kita harus mengevaluasi pemahaman tentang ayat-ayat yang menyebut istilah sakhar atau taskhir itu ya. Itu kan umumnya ya secara populer dipahami Allah menundukkan bumi buat kalian. Maka ya karena ditundukkan ya kita bisa mengeksploitasi semau kita. Gitu. Ini padahal tadi dampaknya panjang, ada efek domino yang berantai segala macam. Dari sini memang saya kira menjadi kewajiban ya untuk para dai atau siapapun lah pegiat ini yang punya kesadaran tentang pentingnya membangun sikap yang tepat dalam interaksi dengan alam. Bahwa ini perlu dievaluasi gitu Mbak ya. Iya. Sesederhana anazofatu minal iman itu loh. Itu yang aku selalu bilang. Itu kita hafal dari kecil ya. Iya kan? Kita udah hafal di luar kepala, tapi implementasinya mana nih? Apakah anazofatu minal iman itu sekedar membersihkan area tempat kita akan sholat? Atau malah semuanya nih yang harus dibersihkan? Di pikiran, secara keimanan kita, tanggung jawab kita terhadap orang sekitar. Masa kita enak-enakan sholat di tempat bersih, ada yang bahkan untuk berwudu aja mas susah banget. Jadi di kampung itu tuh ada satu masjid di sana, jadi tempat pertemuan juga. Itu kalau mau wudu, kita mau sholat, itu harus minta ke warga. Karena tidak tersedia tersedia di situ, kerannya nggak keluar air, nggak ada air. Ya ini saya kira kita perlu merenung serius ya. Sebenarnya masalah dasarnya itu apa ya? Maksudnya kan kita merasa kalau telat dalam sholat atau kurang maksimal itu kan berdosa ya. Tapi kalau buang sampah sembarangan nggak ada tuh. Iya, perasaan itu tidak begitu mengakar gitu. Ini cara pandang yang keliru dulu dari mana kira-kira yang muncul? Itu yang menjadi PR banget juga. Ketika kita di pinggir jalan misalnya ada di mobil ngelempar keluar bungkus makanan, betul, ya. Apa tisu bekas kayak, waduh, itu kalau kena orang gimana ya? Kan dari situ seharusnya bukan soal pahala dan dosa juga. Bagaimana sampah kita tuh membahayakan orang lain, dan itu kan juga berdosa ya kalau membahayakan orang lain. Ya, dampak penyakit segala macam gitu ya. Kita diskusi di banyak level ternyata ya. Ada level praktis, ada level cara pandang gitu ya. Saya masih kekeh gitu ya di bidang perlunya pembetulan ya. Cara pandang kita terhadap alam. Misalnya hubungan kita tuh apa sih? Kalau kita mengacu ke wisdom timur ya, dunia timur itu kan selalu memandang alam sebagai satu yang sakral gitu ya. Istilah makrokosmos ya, manusia besar, terus manusia sebagai mikrokosmos sebagai alam kecil. Terus cara pandang yang meskipun mungkin dipersepsi secara keliru oleh banyak orang tentang animisme gitu ya, kepercayaan bahwa pohon atau unsur semesta itu punya jiwa kan dari animo. Ya meskipun nanti melahirkan praktik ibadah yang itu keliru, tapi poin dasarnya kan sebetulnya ini saya kira sejalan dengan Islam ya, bahwa di Islam pun ada pandangan yang menyatakan bahwa ya seluruh isi semesta itu punya jiwa. Saudara kita sama-sama beribadah kepada Allah. Iya, bertasbih segala macam. Banyak istilah di situ. Artinya semua adalah beribadah kepada Allah di level wujudnya masing-masing. Ya, kita sebagai manusia. Dan semestinya kalau kesadaran ini kita tumbuhkan kembali, ini juga menjadi kontrol moral yang cukup efektif dalam membatasi perbuatan yang semena-mena terhadap alam semesta gitu, Mbak Eno. Sesederhana kita ngelihat sungai nih lagi jernih. Kok bisa gitu seenaknya kita buang sampah, buang apa di situ kayak kan kamu mencemari air, mencemari makhluk yang sedang beribadah itu. Itu kan kayak gimana ya? Tapi ya itulah bahwa melihat alam itu sebagai benda mati itu udah hal yang sangat biasa. Orang kan memang begitu kita. Dan sialnya ini tidak dianggap sebagai maksiat ya? Tidak dianggap sebagai padahal kan segala penentangan terhadap ketetapan Allah itu adalah maksiat. Jadi pada definisi maksiat itu kan melanggar ketetapan Allah ya. Perintahnya demikian kita langgar. Jadi banyak sekali. Jadi banyak.
beririsan dengan banyak hal, tapi tetap aja, makanya herannya kan di situ ya Mas. Ini beririsan dengan banyak hal, tapi kok tetap aja orang masih abai ya, maksudnya gitu. Jadi memang kita perlu sekali untuk membangkitkan itu keadilan ekologis ya. Keadilan Dan ekologis. kalau kita baca usul fikih itu kan, Berbasis iman. iya, memang perintah ya kan, perintah di apa itu sih Ar-Rahman tuh ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan ya. Jadi menegakkan keadilan dan jangan mengurangi timbangan. Ini timbangan semestinya tidak hanya dimaknai dalam konteks muamalah gitu ya. Iya. Bahwa beli beras terus kita curi Ini, satu genggam, nggak hanya itu ya. Karena perintahnya umum dan berlaku untuk semua. semuanya gitu ya. Keadilan dalam interaksi dengan sesama, keadilan dalam interaksi kita dengan semesta, maka keadilan ekologis tadi dampaknya krisis ekologis. Krisis ekologi. Jadi memang ya tadi di awal Mbak Nur sampaikan ulah tangan kita sendiri gitu ya. Jadi memang ini perlu. Nah, Mbak Nur kira-kira langkah-langkah apa ya yang bisa diambil oleh teman-teman perempuan gitu ya, yang tadi perannya sangat besar ya dalam konteks ini merevitalisasi pandangan tentang alam. Iya, bahwa saya ingin mungkin menyebut ibu kita semua ya, perempuan adalah ibu kita semua, dan kita tentu sudah menempatkan derajat perempuan sebagai ibu itu sesakral itu begitu. Ketika kita tarik sakralitas ibu perempuan ini ke bumi, saya pikir tidak terlalu sulit untuk kita benar-benar bisa punya keberpihakan gitu. Dari keberpihakan itu ambil langkah-langkah yang paling memungkinkan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali caranya. Mengurangi sampah, diet plastik. Diet plastik, nggak hanya makanan yang kita diet. Kita juga diet plastik. Apalagi mau masuk Ramadan ya. Ini bulan puasa, ayo kita puasa plastik juga dong. Yang terjadi biasanya lebih sebaliknya. Nah, yang terjadi malah bulan Ramadan, tapi kok food waste-nya banyak sekali ya. Itu kan kayak anomali juga gitu. Tapi bahwa dengan kesadaran yang ya mungkin baru sedikit, baru apa, tapi itu sudah bisa kita mengambil langkah yang besar. Tidak ada, saya merasa bahwa tidak ada hal yang sepele, tidak ada hal yang sia-sia ketika kita melakukannya berdasarkan kesadaran kita gitu. Kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab, kita punya akal, punya pikiran, punya nurani gitu ya. Untuk kok nggak sedih gitu kalau alam rusak ya. Apalagi kemarin Sumatera, saya pikir kita udah belajar banyak dari sana. Kita bisa melihat bagaimana. Dan kita tidak mau bencana seperti itu terjadi lagi. Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab, iya, tapi bahwa kita juga punya andil. Hal yang paling mungkin kita lakukan, 100 meter dari kita, apa yang bisa kita lakukan? Diet plastik, jangan buang-buang makanan, ambil secukupnya misalnya. Karena limbah makanan juga jadi salah satu sampah yang kewalahan untuk dikelola gitu. Ya, artinya Mbak Ainun ini memang harus kita mulai dengan gerakan sekecil apapun ya. Sekecil apapun. Jadi mungkin dampaknya memang belum begitu terasa di level luas, tapi minimal. Kan tanggung jawab sebetulnya kan mukallaf ya, jadi per individu kita yang wajib itu. Minimal dari diri kita sendiri dulu, kita udah bisa menahan diri. Oke lah, tapi si Anu enggak gitu kok, aku doang. Enggak, kita semua bergerak. Tidak ada yang sendirian. Kita semua bergerak. Kita terhubung dengan kesadaran kita masing-masing untuk apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantukan gitu. Ya, kita berharap semoga siapapun yang memulai gerakan itu ya, nanti kan vibes-nya itu kebaikan itu biasanya kan nular gitu ya. Jadi meskipun mungkin gaungnya tidak langsung besar, semoga ini kalau ini sudah dimulai dari saat ini ya, ini memberikan resonansi yang besar kepada pihak sekitar. Dan terima kasih Mbak Ainun ya, ini mengingatkan penting bahwa kita menjelang Ramadan tadi ya, ini sebetulnya satu pengetahuan yang kita reproduksi berkali-kali. Kita semua tahu loh bahwa Ramadan itu harusnya kan ngerem banyak hal, meskipun yang terjadi kadang sebaliknya ya, karena dipertontonkan, disuguhkan berbagai pilihan menu yang memanjakan kita, semacam waktu balas dendam gitu ya. Ini mungkin perlu dievaluasi. Iya, saya juga berpikir bahwa sudah saatnya balik lagi makna puasa tuh apa sih? Ya, oke Mbak Ainun, terima kasih banyak sudah bersedia sama-sama silaturahmi ke tempat kami, ngobrol banyak hal. Saya percaya ini satu value yang sangat penting ya. Dan kita mungkin sering lupa karena kita berpikir saat kita mati sudah selesai. Padahal masih ada anak-anak generasi setelah kita yang itu akan menerima dampaknya. Dan semoga mengubah pandangan ini bukan hanya buat kita, tapi juga buat banyak orang, dan insya Allah akan menjadi akhir yang baik.
Terima kasih banyak Mbak Inun. Insya Allah nanti lain kali kita ngobrol di Nurul Wala. Siap, Jangan dengan kapok ya senang main ke hati. sini. Dengan senang hati, selalu berkenan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.